Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas bab 5, yaitu tentang sistem persamaan linier dua variabel atau disingkat SPLDV. Di kelas 7 kalian pernah mempelajari persamaan linier yang satu variabel. Nah, di kelas 8 ini kalian mempelajari persamaan linier dua variabel. Ada kata persamaan, berarti nanti ada tanda sama dengan. Nah, seperti ini ada tanda sama dengan, berarti ini nomor 1 sampai nomor 5 ini merupakan persamaan. Nah, kalau tandanya seperti ini, lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, ini namanya bukan persamaan, tapi apa namanya? Pertidaksamaan. Ini simbol pertidaksamaan. Nah, kalau yang ini simbol persamaan. Nah, di sini ada kata linier dua variabel. Nah, variabel. Jadi berupa huruf abjad kecil. Huruf abjad kecil di sini nomor 1, 2, 3, 4, 5. Di sini variabelnya yang ini X, nomor 2 variabelnya A, nomor 3 variabelnya X dan Y, nomor 4 variabelnya X pangkat 2, nomor 5 variabelnya P, Q, dan R. Nah, yang kita pelajari di sini ini dua variabel. Manakah di sini yang dua variabel? Variabelnya ada 2. Terus di sini ada kata linier. Berarti itu nanti variabelnya berpangkat 1. Jadi linier itu berpangkat 1. Selain berpangkat 1 bukan linier. Jadi ini maksudnya sistem persamaan linier dua variabel. Jadi nanti ada dua persamaan atau lebih. Sistem itu dua atau lebih, dua persamaan atau lebih yang terdiri dari dua macam variabel dan semuanya berpangkat 1. Nah, kita lihat contoh nomor 1, apakah ini SPLDV? SPLDV. Nih, nomor 1, 2X tambah 3 sama dengan 4. Di sini variabelnya hanya ada 1, yaitu X. X-nya ini linier karena berpangkat 1. Nah, ini hanya karena ada 1 variabel, berarti ini bukan SPLDV. Tapi apa namanya? Ini namanya persamaan linier satu variabel. Nah, ini berupa persamaan juga. Di persamaan linier satu variabel. Karena variabelnya hanya ada satu macam, yaitu X, dan berpangkat 1. Ini pelajaran kelas 7, ini nomor 1. Nomor 2, 4 kurangi 3A sama dengan 11. Apakah SPLDV di sini? Ini variabelnya hanya ada satu macam, yaitu A. A ini linier berpangkat 1. Nah, ini juga bukan SPLDV, tapi persamaan linier satu variabel, atau disimbolkan ini PLSV. PLSV, persamaan linier satu variabel. Nah, yang nomor 3, X tambah Y sama dengan 2. Di sini variabelnya ada dua macam, yaitu X dan Y. Apakah linier ini masing-masing variabelnya? Ya, ini linier ya, berpangkat 1 semua. Dan ini tandanya sama dengan. Jadi nomor 3 ini merupakan PLDV, persamaan linier dua variabel, karena ada dua macam variabel dan masing-masing berpangkat 1. Yang nomor 4 di sini hanya ada satu macam variabel, yaitu X pangkat 2. Dan tidak linier ini variabel ini, jadi bukan PLSV dan bukan PLDV. Nomor 5 di sini ada 3 macam variabel, yaitu P, Q, dan R. Berarti ini bukan PLSV dan bukan PLDV. S itu 1, D itu 2 variabel, 1 variabel. Kita lanjutkan bagaimana cara menyelesaikan persamaan linier satu variabel PLSV. Ya, nomor 1, nih tentukan penyelesaian dari ini nomor 1 dulu, 2X tambah 1 sama dengan 7. Jadi berapakah angka dari X ini nanti biar hasilnya 7?
Jadi 2 dikalikan berapa X ini ditambah 1 itu nanti hasilnya 7. Bisa membayangkan berapa X ini angkanya? Harusnya 3. Coba kita buktikan bagaimana cara menyelesaikannya. Jadi 2X tambah 1 sama dengan 7. Ini positif 1, saya pindah ke ruas kanan. Jadi 1 dan 7 itu kan sejenis, sama-sama konstanta. Saya satukan, saya pindah ke ruas kanan, positif 1-nya jadi apa ini? Positif jadi apa? Negatif. Ruas kiri tinggal 2X. 2X sama dengan 7 kurangi 1 berapa? 6. 2 kali berapa supaya 6? Jadi X sama dengan 6 dibagi 2. X-nya berapa ini? 3. Oh, jadi penyelesaian dari 2X tambah 1 sama dengan 7 adalah 3. Jadi nilai variabelnya di sini kan X. Nilainya 3. Nomor 2, 4 dikurangi 3A sama dengan negatif 11. Berapakah A ini supaya hasilnya negatif 11? Nah, ini 4 dan negatif 11 kan sejenis, sama-sama konstanta. 4-nya saya pindah ke ruas kanan. Ruas kiri tinggal negatif 3A sama dengan negatif 11, positif pindah ruas jadi negatif. Negatif 3A sama dengan negatif 11 kurangi 4, negatif 15. Di A sama dengan negatif 3 kali berapa supaya negatif 15? Jadi negatif 15 dibagi negatif 3. Di A-nya negatif bagi negatif itu positif, 15 bagi 3 itu 5. Jadi penyelesaian dari 4 kurangi 3A sama dengan negatif 11 adalah 5. Jadi nilai variabel dari A 5. Nah, bagaimana sekarang cara menyelesaikan sistem persamaan linier 2 variabel? Kalau tadi kan variabelnya masih satu macam. Sekarang kalau variabelnya 2 macam dan berupa sistem persamaan, jadi persamaannya lebih dari 1, itu nanti bagaimana cara menyelesaikannya. Ini ada beberapa metode. Yang pertama pakai metode substitusi, yang kedua eliminasi, yang ketiga gabungan dari substitusi dan eliminasi, yang keempat dengan menggambar grafik. Boleh pakai salah satu yang kalian anggap mudah. Saya bahas dulu cara menentukan penyelesaian SPLDV dengan metode substitusi. Nomor 1 ini contohnya langsung, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan berikut ini. Sistem berarti persamaannya lebih dari 1. Di sini persamaannya ada 2. Dan variabelnya juga ada 2 macam, yaitu X dan Y. Dan semuanya ini linear karena berpangkat 1 variabelnya. Jadi ini SPLDV, sistem persamaan linear 2 variabel. Kalian disuruh menentukan himpunan penyelesaian. Kita cari dulu penyelesaiannya. Penyelesaiannya itu berarti berupa nilai variabelnya. Di sini nilai variabelnya X dan Y. Berarti kalian cari nilai X dan nilai Y itu berapa di sini? Biar hasilnya negatif 1 dan di sini hasilnya 16. X atas dan X bawah ini nanti nilainya sama, Y atas dan Y bawah ini juga nilainya sama. Bagaimana caranya? Dengan metode substitusi. Ini kalian pilih salah satu persamaan, boleh persamaan yang atas atau yang bawah, dan ubah ke bentuk X sama dengan atau Y sama dengan. Kalian ubah ke bentuk X sama dengan atau Y sama dengan, pilih salah satu. Nah, pilih salah satu persamaan berikut, ubah ke bentuk X sama dengan atau Y sama dengan. Saya pilih persamaan yang pertama. Ini persamaan pertama, ini persamaan kedua, saya beri tanda. Ya, persamaan pertama 2X tambah Y sama dengan negatif 1. Akan saya ubah ke bentuk Y sama dengan saja karena lebih mudah, di sini koefisiennya 1. Ya. Ini tadi saya pilih persamaan pertama yang mau saya ubah ke bentuk X sama dengan atau Y sama dengan. Kalau kalian mau pilih yang persamaan kedua juga boleh. Ini saya pilih ini, saya ubah ke bentuk Y sama dengan ini ya. Nah, selain Y ini 2X kamu pindah ke ruas kanan, negatif 1. 2X pindah ruas kanan jadi apa? Negatif 2X. Nah, ini sudah berbentuk Y sama dengan.
negatif 1 kurangi 2x. Kalau kalian mau mengubah ke bentuk x sama dengan juga boleh, tapi saya pilih y sama dengan karena lebih mudah ini, karena koefisiennya sudah 1. Ini menjadi persamaan yang ketiga. Nah, setelah kita peroleh y sama dengan seperti ini, jadi persamaan 3 disubstitusikan ke persamaan. Nah, ini tadi kan asalnya dari persamaan pertama. Berarti ini nanti persamaan 3 ini kamu substitusikan ke persamaan satunya, yaitu nih 3x. Nah, persamaan 2. 3x tambah 5y sama dengan 16. Jadi y-nya ini nanti kamu ganti persamaan 3 ini. Jadi 3x ditambah 5y itu 5 kali y, 5. Y-nya kamu ganti ini negatif 1 kurangi 2x sama dengan ini 16. Ini kalikan dulu. 5 kali negatif 1. Oh, ini saya tulis langsung saja, positif 5 dikali negatif 1 itu negatif 5. Positif 5 dikalikan negatif 2x, negatif 10x sama dengan 16. Ini yang sejenis. Saya satukan dulu, 3x dikurangi 10x, negatif 7x. Ini negatif 5 pindah ke ruas kanan, di 16 negatif jadi positif. Negatif 7x sama dengan 16 tambah 5, 21. Jadi x sama dengan 21 dibagi negatif 7. X-nya berapa ini? Positif bagi negatif, negatif. Ketemu x-nya negatif 3. Nah, selanjutnya kita cari y. Saya tulis ini. Setelah ini ya, ketemu x, kita mencari y. Nah, ini substitusi x sama dengan negatif 3 ke persamaan yang ini, yang 3, persamaan 3 kan sudah berbentuk y sama dengan negatif 1 kurangi 2x. Y sama dengan negatif 1 dikurangi x-nya ganti negatif 3. Ini negatif 2 kali negatif 3. Y sama dengan negatif 1, negatif 2 kali negatif 3 positif 6. Jadi y sama dengan negatif 1 tambah 6 positif 5. Nah, sudah ketemu x-nya negatif 3, y-nya 5. Disuruh menentukan himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaian disimbolkan HP, himpunan penyelesaian, berupa kurung kural buka, kurung kural tutup, di dalamnya titik koordinat. Titik koordinat itu x, y. Jadi negatif 3,5. Nomor 2, tentukan penyelesaian dari sistem persamaan berikut ini. Langkah pertama, ubah dulu ke bentuk x sama dengan atau y sama dengan, pilih salah satu dari dua persamaan berikut ini. Boleh persamaan yang pertama, boleh persamaan yang kedua. Pilih yang mana, mau diubah ke bentuk x sama dengan atau y sama dengan. Saya pilih yang pertama saja. Ini mau saya ubah ke bentuk x sama dengan. Di 3x tambah 4y sama dengan 7. Ini persamaan pertama ya. Mau saya ubah ke bentuk x sama dengan. Berarti ini selain 3x dipindah ke ruas kanan. Nih positif 4y saya pindah ke ruas kanan, 7 positif jadi apa? Negatif. X sama dengan 7 kurangi 4y dibagi 3. Nah, ini sudah membentuk x sama dengan. Ini persamaan yang ketiga. Setelah itu substitusikan. Substitusi itu memasukkan atau mengganti. Jadi substitusikan persamaan 3 kemana? Ke persamaan yang mana?
Nah, tadi persamaan 3 asalnya di persamaan 1. Berarti kita masukkan persamaan 3 ini ke persamaan satunya ini, persamaan 2. Persamaan 2. Negatif 2x ditambah 3y sama dengan negatif 16. X-nya ini kamu ganti ini. Di negatif 2 dikalikan 7 kurangi 4y per 3. Ditambah 3y sama dengan negatif 16. Nah, biar kita mudah menghitungnya, karena di sini ada penyebut, berarti ini kita hilangkan penyebutnya dengan cara kedua ruas dikalikan penyebutnya. Penyebutnya di sini angka 3. Kalikan 3. Jadi 3 dikalikan negatif 2. Nah, yang ini juga dikali 3. Kalikan 3. 3 kali 3y sama dengan ruas kanan juga dikali 3. Ya, semuanya dikalikan 3. Ini saya coret, sudah hilang penyebutnya. Tinggal negatif 2 kali 7 kurangi 4y. Kalikan dulu negatif 2 kali 7, negatif 14. Negatif 2 kali negatif 4y, positif 8y. 3 kali 3y positif 9y. 3 kali negatif 16 negatif 48. Nah, yang sejenis ini tambahkan dulu. Ini 8y dan positif 9y. 8 tambah 9 berapa ini? 17y. Ini negatif 14, saya pindah ke ruas kanan. Jadinya apa ini? Positif 17y sama dengan di sini berapa? Negatif 48 tambah 14 negatif 34. Jadi y-nya negatif 34 dibagi 17. Y sama dengan negatif bagi positif, itu negatif 2. Ketemu y-nya negatif 2. Setelah itu kita cari x. Bagaimana caranya? Dengan cara substitusi y. Saya tulis di sini saja. Substitusikan tadi y sama dengan negatif 2, y sama dengan negatif 2 kemana? Nah, ke persamaan 3. Yang ini boleh, y-nya masukkan sini. Apakah selain persamaan 3 boleh? Boleh, kamu masukkan ke sini persamaan 1 atau 2 boleh. Saya pilih yang ini, persamaan 3 kan langsung x sama dengan. Jadi ke persamaan 3. Nah, tadi persamaan 3 itu x sama dengan 7 kurangi 4y per 3. X sama dengan 7 kurangi 4y, itu 4 kali y kali negatif 2 per 3. X sama dengan 7 negatif 4 kali negatif 2 positif 8 per 3. 7 tambah 8 15. 15 bagi 3. Jadi X nya 5. Ketemu X nya 5, Y nya negatif 2. Di sini pertanyaannya tidak ada kata himpunan. Nah, hanya penyelesaian. Berarti berhenti sampai sini. X sama dengan 5 dan Y nya sama dengan negatif 2. Kalau soal sebelumnya ada kata tentukan himpunan, berarti kamu cari himpunan penyelesaiannya seperti ini. X, Y.